I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas hasil dari jawaban kami, yaitu pada studi kasus pengisian baterai smartphone dengan metode polinom Taylor dan eksponensial. Dan perkenalan juga, saya Alvin Madani. Saya Nifa Muadia. Saya Jong Kalis. Saya Nisla Saputri. Saya Dimas Taufik Arianto. Kami dari kelompok 2. Terima kasih. Halo semuanya, di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan penyelesaian soal pemodelan pengisian daya baterai menggunakan fungsi eksponensial serta pendekatannya dengan polinom Taylor. Sebelum masuk ke perhitungan, mari kita lihat data awal yang ditempuh terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pengamatan pengisian baterai smartphone, kita mendapatkan sesuai pada tabel 3.1 tentang data waktu dan persentase baterai sebagai berikut. Dengan waktu 0 sebesar persentasenya 10. Menit ke 10 naik dari 24,8, menit ke 20 naik dari 37,20%, menit ke 30 naik jadi 47,6% dan seterusnya. Model pengisian baterai ini kita solusikan menggunakan fungsi eksponensial. Dengan dt, persentase baterai pada waktu t, lalu t adalah waktu pengisian yang dalam 1 menit, dan k adalah konstanta pengisian baterai. Sekarang, mari kita langsung masuk ke penyelesaian pengisian K, yaitu menentukan nilai parameter K dan modifikasinya. Untuk menentukan nilainya, kita menguji beberapa titik sampel di data dari tabel tersebut, mulai dari menit ke 10 sampai ke menit 60. Dengan cara mengamati fungsi saya secara algebra. Dari hasil pengujian tersebut, kita bisa melihat bahwa nilainya bergerak lambat dan cenderung stabil mempunyai sedikit
0,85%. Kemudian untuk yang dengan waktu 17,6 menit itu diperoleh dengan hasil 29,672%. Kemudian untuk polynomial Taylor yang kita pakai itu order 2 yang kita peroleh dari poin C ini dengan nilai 27,3851 ditambah 1,452 dalam kurung T dikurang 16 kurang 0,04145 dalam kurung T dikurang 16 kuadrat. Kemudian untuk order 3-nya itu diperoleh order 2 ditambah 0,000968 dalam kurung T dikurang 16 pangkat 3. Kemudian untuk order 4 ini diperoleh hasil order 3 dikurang 0,000004 dalam kurung T dikurang 16 pangkat 4. Kemudian untuk hal yang kita yang kembali pada poin D ini adalah kita hampiran Taylor untuk T sama dengan 15,4 dan T sama 17,6 menit. Lalu kita bandingkan dengan nilai eksak yang telah kita peroleh pada poin D. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita akan menjawab dari pertanyaan yang setelah diberikan. Nah, untuk waktu dengan 15,4 menit, waktu 15,4 menit itu kita hitung dengan order 2, kemudian diperoleh dengan perhitungan yaitu 27,3851 ditambah 1,452 dalam kurung negatif 0,6 dikurang 0,015 dalam kurung negatif 0,6 kuadrat, yang dimana diperoleh hasil 26,5087%. Kemudian untuk order 3-nya kita hitung untuk waktu 15,4 menitnya itu diperoleh perhitungan dimana order 2 hasil dari order 2 ini ditambah dengan 0,000908 dalam kurung negatif 0,6 pangkat 3 diperoleh hasil 26,5087%. Kemudian kita hitung kembali untuk order 4-nya dengan waktu yang 15,4 menit itu diperoleh perhitungan dengan order 3 kurang 0,000048 dalam kurung min 0,6 pangkat 4 diperoleh dengan aproksimasi 26,5087%. Kemudian kita hitung kembali untuk waktu 17,6 menitnya itu untuk order 2-nya kita peroleh perhitungan 27,3851 ditambah 1,452 dalam kurung 1,6 dikurang 0,0145 dalam kurung 1,6 kuadrat, di mana diperoleh hasilnya yaitu 29,672%. Kemudian untuk hasil yang untuk waktu 17,6 menit itu untuk order 3-nya diperoleh perhitungan order 2 ditambah 0,00098 dalam kurung 1,6 pangkat 3, yang dimana diperoleh hasil 29,6716%. Kemudian untuk order 4-nya itu kita peroleh perhitungan dengan hasil dari order 3 dikurang 0,000483 dalam kurung 1,6 pangkat 4, di mana diperoleh aproksimasi sebesar 29,676%. Perbandingannya antara nilai eksak yang telah diperoleh pada poin ini dan perhitungan yang telah kita lakukan dengan menggunakan polynomial Taylor ini diperoleh hasil perbandingan nilai eksak dan aproksimasi Taylor, yang dimana waktu dengan 15,4 menit itu nilai eksak yang diperoleh adalah 26,5085%. Kemudian untuk Taylor order 2-nya itu diperoleh 26,087%. Kemudian Taylor order 3 diperoleh 26,5027%. Kemudian untuk Taylor order 4 itu diperoleh 26,5087%. Kemudian untuk waktu dengan 17,6 menit ini kita peroleh hasil eksaknya yang telah ada dari poin B itu 29,62%. Dengan hasil perhitungan itu untuk order 2-nya pada poin E menghitung jarak absolut aproksimasi Taylor. Diketahui nilai eksak yang diperoleh pada bagian B itu B-nya 15,4
dengan 26,5085%. Yang kedua B-nya 17,6 sama dengan 29,62%. Nilai hampiran Taylor dari poin B. Nah, yang ditanya hitung galat absolut untuk setiap aproksimasi Taylor order 2, order 3, dan order 4 pada Nah, untuk T 15,4 nilai eksaknya 26,5085%. Hampiran Taylornya di sini. Galat absolut untuk order 2, 3 sama 4 yaitu 26,585 dikurang 26,587 sama dengan 0,0002. Jadi ini table untuk order Taylor 2, 3, 4. Lang, jangan bisik-bisik. Lang, nggak kedengaran suara. Pada table 3.3 analisis galat absolut pada T sebenarnya 15,4. Ini tabelnya order Taylor 2, 3, 4 ada nilai eksak B, nilai hampiran B sama galat absolut. Untuk 17,6 nilai eksaknya sama dengan 29,672%. Hampirannya sebagai berikut. Galat absolut untuk order 2 29,672 dikurang 29,6712, maka dapat hasil 0,0008. Untuk order 3 sama 4 29,672 dikurang 29,6716, maka dapat 2,004. Pada tabel 3,4 analisis galat absolut pada T sama dengan 17,6. Ini tabelnya. Pada poin G menentukan waktu agar baterai mencapai 80%. Diketahui model fungsi pengisian baterai B dan kurung T sama dengan 100 dan kurung 1 kurang E minus KT. Presentasi baterai yang ingin dicapai sama dengan 80. Nah, ditanya berapa waktu yang diperlukan agar baterai mencapai 80%. Yang pertama substitusikan BT sama dengan 80 ke dalam rumus model fungsi eksak. Nah, ini penjabarannya. Maka waktu yang diperlukan agar pengisian baterai mencapai 80% adalah sekitar 80,47 menit. Ya. Oke, pada poin F saya menjelaskan mengenai prediksi presentasi baterai berdasarkan model eksponensial dan aproksimasi Taylor. Pertama-tama kita akan menulis diketahuinya dulu seperti pada yang ada di layar. Pertama itu diketahui model eksas BD sama dengan 100
pembesaran ini disebabkan